pergi. Gelap, penuh misteri. Gelap, penuh medali. Banyak tanya yang tak terjawab, misteri yang tak terungkap, rahasia yang terkubur. Gelap, semua tadi selamat sunyi. Gelap sejak engkau pergi. Gelap, penuh misteri. Gelap, menunggu badai. Banyak tanya yang tak terjawab, misteri yang tak terungkap, rahasia yang terkubur. Gelap, semua lari cari selama. Oh, Kematian Johannes Marlim, seorang yang disebut-sebut sebagai saksi kunci mega skandal IKTP 9 Agustus 2017 di Beverly Grove, Los Angeles, California, Amerika Serikat, menyisakan misteri. Pasalnya, motif bunuh diri dan kronologis peristiwa yang membuat Johannes meregang nyawa masih gelap. Berdasarkan informasi sejumlah media lokal Amerika Serikat, Marlim diduga tewas karena bunuh diri di rumah sewaannya dengan luka tembak di tubuhnya. Kematian Marlim mengundang beragam spekulasi. Apalagi sebagaimana disampaikan kontan.co.id, bos PT Biomorph itu sempat mengutarakan kekecewaannya setelah kerahasiaan rekaman percakapan yang diduga dapat menyeret sejumlah nama besar dalam mega skandal IKTP terpublikasikan. Sejak saat itu, Johannes merasa nyawanya terancam. Jadi gini ya, Johannes itu beberapa waktu lalu itu kan sempat dipublikasikan bahwa dia katanya memiliki bukti-bukti yang dia simpan, dan bukti-bukti itu cukup dapat membuktikan keterlibatan sejumlah orang. Memang timbul pemikiran di kita, ini kan saksi kunci, dia punya informasi, kalau dipublikasikan semacam ini apakah tidak berbahaya kan gitu. Hingga kini Komisi Pemberantasan Korupsi yang menangani kasus dugaan korupsi IKTP ini telah berusaha menghubungi pihak berwenang Amerika Serikat untuk menggali informasi seputar kematian Marlim. Meski demikian, KPK memastikan pihaknya tidak akan menghentikan upaya pengungkapan kasus IKTP yang telah menempatkan Ketua DPR RI Setia Novanto sebagai salah satu tersangka. Jadi untuk meninggalnya Johannes Marlim, kami tentu menunggu juga informasi resmi dari otoritas setempat di Amerika. Jadi lebih baik kita menunggu informasi resmi dari sana, karena tentu proses-proses pencarian informasinya berjalan
di otoritas setempat. KPK tentu kewenangannya tidak bisa sejauh itu, baik ini terkait dengan lokasi peristiwa terjadi atau juga terkait dengan kewarganegaraan yang bersangkutan. Marlim ini kan memang tidak pernah dihadirkan di sidang, tapi namanya selalu ada nih Bang, termasuk dakwaan Andi Narogong hari ini. Apakah ini memang ada perlindungan dari pihak KPK mengingat memang dia disebut-sebut sebagai saksi kunci? Ada beberapa nama yang disebut sebenarnya, tapi kita tidak bisa melakukan pemeriksaan. Namun tentu saja nama-nama yang disebut di sana sudah terkonfirmasi dengan bukti-bukti yang lain, karena ada beberapa nama lain yang sebelum penyidikan dilakukan sebenarnya juga sudah meninggal dunia. Ini adalah tantangan bagi penegak hukum untuk tetap mengumpulkan bukti yang kuat meskipun ada sejumlah pihak yang tidak bisa diperiksa. Sementara Senin 14 Agustus 2017, sidang kasus IKTP kembali berlanjut di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Jaksa penuntut umum Irene Putri menyatakan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong telah memperkaya diri dan juga memperkaya orang lain hingga merugikan negara 2,3 triliun rupiah. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa dan memperkaya orang lain yang Firman, Sugiarto, Gamawan Fauzi, Dia Anggaini, Derajat Wisnu Setiawan, beserta 6 orang anggota panitia pengadaan, Husni Fahmi beserta 5 orang anggota tim teknis, Johannes Marlim dan beberapa anggota DPR RI periode tahun 2009 sampai dengan 2014, serta memperkaya korporasi yakni Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia, Perum PNRI, PT Lem Industri, PT Quadra Solution, PT Santi Palaat Manukra, PT Sukovindo, Manajemen Bersama Konsorsium PNRI yang merugikan keuangan negara. Namun demikian, dengan tewasnya Johannes Marlim, akankah mega skandal IKTP ini dapat dibongkar hingga ke akar-akarnya? Ataukah Indonesia Lawyers Club edisi malam ini hadir kembali dengan tema Misteri di balik tewasnya Johannes Marlim. Hadirin dan pemirsa, kita sambut Presiden Indonesia Lawyers Club, Karni Ilyas. Pemirsa, malam ini kita bertemu kembali di diskusi yang terfavorit di negeri ini, Indonesia Lawyers Club. Malam ini kita memilih tema misteri di balik kematian Johannes Marlim. Jumat pekan lalu, tiba-tiba ada berita yang cukup mengejutkan juga dari Amerika, dari Los Angeles tepatnya. Seorang kelahiran Indonesia, Johannes Marlim, tewas Jumat dini hari itu. Kabar yang sampai di Indonesia simpang siur. Ada yang mengatakan dia meninggal bunuh diri setelah menyandera seorang perempuan dan seorang anak yang kemungkinan juga istri dan anaknya sendiri. Dan rumahnya dikepung oleh polisi sebelum dia sendiri tewas. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa dia terbunuh di rumah tersebut. Perbedaan informasinya, apakah dia bunuh diri ataukah dia terbunuh. Dan besoknya isu ini langsung berkembang. Karena ternyata dia adalah saksi kunci. Menurut media-media di Jakarta, saksi kunci untuk kasus IKTP yang merugikan negara 2,3 triliun. Ada yang dipertanyakan banyak orang.
mungkinkah seorang Yohanes Marlim bunuh diri? Dia masih muda dan kaya, konon nyewa rumah di Los Angeles 25.000 US dollar per bulan. Tapi kalau dia dibunuh, siapa yang membunuh dia? Orang langsung mengkaitkan dengan perkara yang lagi berkembang, yaitu perkara IKTP di KPK. Bahwa di situ disebut-sebut banyak tokoh-tokoh besar yang terlibat, dan kemudian si Yohanes Marlim ini sendiri pernah mengatakan punya rahasia besar dalam perkara itu. Punya rekaman 500 GB yang dia rekam selama 4 tahun selama proses IKTP berlangsung. Kecurigaan semakin tinggi karena ternyata dia menghubungi wartawan Indonesia sebelumnya bahwa dia memprotes sebuah berita karena dia merasa nyawanya terancam. Dan dia juga menghubungi Lembaga Perlindungan Saksi di Jakarta menanyakan prosedur untuk bisa dilindungi. Teka-teki inilah yang membuat topik ini kita angkat malam ini. Seorang individu selalu punya rintangan yang besar ketika dia menghadapi konspirasi yang besar dan dia tidak tahu siapa saja dalam konspirasi itu. Kata pendiri FBI Edgar Hoover. Kita mulai diskusi kita, tapi sebelumnya saya minta aplaus dulu untuk Ipan Nestarman dengan lagu Gelap. Ini saya datangkan dari kampung saya di NTT sana. Sekarang saya mulai dengan Mas Budi Setiarso. Yang pertama katanya dihubungin oleh Yohanes Marlim. Tentu anggota redaksi yang dihubungin. Atau Mas Budi sendiri? Gimana ceritanya Mas Budi? Baik. Boleh saya bercerita sedikit? Boleh. Awal? Baik, terima kasih Pak Karni dan para pemirsa sekalian. Jadi sejak bulan September 2011, majalah Tempo sudah menulis tentang kejanggalan proyek IKTP. Jadi 6 tahun sebelum KPK kemudian melangkah ke tahap penyidikan. Di situ nama sudah kita sebut kurang lebih sama dengan yang ada dalam dakwaan. Salah satunya Pak Yohanes Marlim. Pak Yohanes Marlim ini satu tokoh muda. Dia memimpin sebuah perusahaan yang namanya Biomorph, didirikan tahun 2012, beberapa saat sebelum proyek IKTP dimulai. Jadi ini adalah sebuah perusahaan yang memang dibentuk untuk mengikuti proyek IKTP yang kalau kita lihat di dakwaan itu kan memang prosesnya dari awal sudah diatur sedemikian rupa sehingga dimenangkan oleh satu konsorsium. Nah, yang mengatur tender dan segala macam itu salah satunya Pak Yohanes Marlim. Kalau kita menghitung dalam dakwaan yang dibacakan untuk Pak Irman dan Pak Sugiarto, dua terdakwa yang sudah dihukum oleh atau sudah dinyatakan bersalah oleh majelis hakim, ada 25 nama Pak Yohanes Marlim disebut dalam dakwaan itu. Jadi di situ ada pertemuan-pertemuan kalau tidak salah itu ada di Hotel Crown di Gatot Subroto yang juga diikuti oleh Pak seorang pejabat yang kemudian sekarang juga sudah menjadi tersangka. Di situ diatur siapa yang menang, berapa dapat berapa dan segala macam. Jadi ini saya ingin memberikan konteks bahwa Pak Yohanes Marlim sudah terlibat dari awal dalam proyek IKTP, rekayasa proyek IKTP. Yang kalau menurut KPK kan
nilainya 5,9 triliun, tapi yang sebetulnya dimanfaatkan untuk pembiayaan pembelian modal segala macam itu hanya sekitar 2, sekian triliun. Artinya ada pemotongan pajak, ada pemotongan untuk dibagikan kepada para pejabat dan segala macam. Nah, dari 6 tahun kami menulis cerita itu, setelah kemudian KPK mengambil langkah memasuki tahap penyidikan, kami terus menulis tentang kejanggalan dalam proyek IKTP. Salah satunya adalah kami memuat di koran Tempo ketika pada bulan Maret awal hampir semua koran memasang kunjungan Raja Salman ke Indonesia sebagai headline. Koran Tempo memasang headline yang berjudul data pribadi rawan bocor. Jadi ini adalah sebuah tulisan yang menggambarkan bagaimana data yang kita miliki, data pribadi, data kependudukan yang merupakan hak masyarakat banyak, itu setelah direkam ternyata kerahasiaannya tidak terjamin. Mengapa? Karena ternyata sudah masih dikuasai oleh perusahaan asing, yaitu Biomorph yang salah satu pemimpinnya Pak Johannes Marlim. Dalam cerita ini kita menulis bagaimana juga masyarakat sampai sekarang kesulitan untuk mendapatkan IKTP. Jadi itu adalah persoalan publik yang menurut koran Tempo, menurut kami adalah sebuah persoalan yang penting. Tentu saja kunjungan Raja Salman penting saat itu, tapi kami menganggap ini jauh lebih penting karena melibatkan jutaan orang yang sudah terekam identitas dirinya. Ini adalah bulan Maret. Pada bulan April, 27 April, ini saya catatkan kronologisnya, Pak Johannes Marlim menghubungi reporter kami. Ini melalui satu layanan di iPhone yang namanya e-message gitu ya. Jadi tidak melalui WhatsApp dan segala macam, dan dia menghubungi reporter kami tanpa menyebutkan identitas, dan dia mengatakan bahwa saya memiliki sejumlah informasi yang Anda perlukan. Lalu kemudian mengirimkan beberapa rekaman yang kemudian reporter kami mengenalnya sebagai suara Pak Irman. Di situ ada pembicaraan dan segala macam yang berkaitan dengan proyek EKTP. Kami tidak memperlakukan ini sebagai sebuah sumber berita, karena kami menganggap ini masih misterius sehingga perlu cross check dan segala macam. Sehingga pada bulan April itu tidak pernah kami tulis baik di koran Tempo, majalah Tempo maupun di tempo.co. Baru setelah kemudian kami mendapatkan informasi juga dari sejumlah sumber informasi yang menyebutkan bahwa ada pemeriksaan di Amerika Serikat yang dilakukan oleh KPK yang intinya adalah KPK mengejar bukti keterlibatannya Pak SN ini sampai ke Amerika Serikat. Nah, ini koran pada tanggal 17 Juli. Pada tanggal 17 Juli itu pula, mungkin karena perbedaan waktu, pagi-pagi sekali Pak Johannes Marlim menghubungi reporter kami lagi, dan dia mengatakan bahwa saya akan memberikan bukti lebih banyak, tapi dia kemudian memberi konteks lebih dulu. Konteksnya adalah bahwa Biomorph, perusahaan yang dia pimpin itu masih memiliki piutang kepada negara Indonesia. Dia menyebut jumlahnya 540 miliar. Ini di luar jumlah 5,9 triliun yang dikeluarkan oleh negara untuk membiayai proyek EKTP yang ternyata kan dipotong ke sana kemari. Jadi 540 miliar ini adalah dana yang menurut dia fee dari rekaman setiap sidik jari yang kita rekam itu nilainya berapa sen dolar per sidik jari. Jadi dia kalikan dengan jumlah yang sudah terekam, nilainya 540 miliar. Lalu dia sudah mengirimkan surat kepada Kementerian Dalam Negeri, sudah mengirimkan juga surat ke lembaga-lembaga yang lain. Kementerian Dalam Negeri juga sudah mengirimkan surat kepada Presiden bahwa ini ada persoalan yang memang harus diatasi, yaitu tagihan kepada pihak ketiga. Yang sebetulnya aneh juga, karena Biomorph ini kan perusahaan yang tidak termasuk dalam konsorsium. Dia adalah subkontrak. Nah, dari situ kemudian dia mengatakan saya punya data-data yang lebih lengkap, lalu dia minta tolong bantu saya. Bantu apa? Bantu saya menyelesaikan piutang ini. Nah, kenapa dia tidak
menagih ke kontraktornya. Dia mengatakan sudah menagih ke konsorsium. Jadi dia punya dua piutang. Yang pertama kepada konsorsium nilainya itu 48 miliar. Ya. Yang dia klaim kepada negara itu sekitar 540 miliar. Dia sudah tagih ke sana kemari, ternyata tidak berhasil, dan dia berharap kepada Tempo. Reporter kami menjawab, media tidak bisa membantu Anda. Yang bisa kami bantu adalah mempublikasikan apa yang penting bagi publik, dan apa yang Anda ketahui silahkan beritahu kepada kami akan meng-cross check-nya. Jadi itu tanggal 17 April, apa yang kami lakukan adalah, karena itu proses komunikasinya melalui teks, bukan melalui audio visual, kami meminta kepada Pak Johannes Marlim untuk tolong dong wawancara melalui FaceTime, karena kami bisa mengecek wajahnya, mengecek suaranya dan segala macam, karena kami memang tidak pernah bertemu sama sekali dengan Pak Johannes Marlim. Dari komunikasi audio visual itu kami kemudian meng-capture alat komunikasi, lalu kami kirimkan kepada orang-orang yang sudah bertemu. Dan setelah orang-orang itu mengkonfirmasi bahwa itu betul Pak Johannes Marlim, baru kami melanjutkan wawancara. Di Google nggak ada foto dia? Setelah kemudian kita bisa melihat wajahnya melalui FaceTime, tentu saja kita Google dan segalanya, itu memang sama gitu. Sama. Jadi itu adalah proses verifikasi yang kami lakukan. Jadi tidak serta-merta wawancara lalu kemudian kami publikasikan. Jadi saya ingin tegaskan bahwa yang pertama kali menghubungi Tempo adalah Pak Johannes Marlim. Dan ketika kemudian ketika kami akan mempublikasikan, kemudian kita pastikan lagi, Pak John apakah ini oke untuk ditulis? Dia bilang silahkan, biar semua terbuka, biar semua berlaku jujur dan segala macam. Dan itulah kemudian yang kami muat dalam koran 19 Juli. Ada jarak 1 hari bagi kami tidak langsung mempublikasikan, dari ketika dia telepon sampai kemudian kita publikasi 1 hari untuk memverifikasi. Jadi kami memang betul hati-hati untuk memastikan bahwa itu betul Pak Johannes Marlim, bahwa kemudian dia betul juga informasi-informasi yang dia berikan dan segala macam, termasuk kami meminta konfirmasi kepada KPK, kepada pejabat-pejabat yang berwenang dan segala macam. Jadi status Pak Johannes Marlim bukan sumber rahasia seperti yang kemudian dituduhkan kepada Tempo, kok ada sumber rahasia dibuka dan segala macam. Bukan. Pak Johannes Marlim sejak awal ingin dipublikasikan, cuma dia ingin sebetulnya dipublikasikan adalah piutangnya kepada negara. Satu hal yang menurut saya justru tidak sama dengan kepentingan publik. Kami menganggap kepentingan publiknya ya membuka semua lebar-lebar kasus ini. Dan itu penting karena Pak Johannes Marlim kemudian mengaku memiliki rekaman pembicaraan proyek-proyek EKTP dari awal sampai akhir selama 4 tahun. Dia mengatakan besarnya kalau disimpan itu sekitar 500 GB. Itu kan sebuah harta karun kalau betul klaimnya dia yang luar biasa untuk mengungkap kasus ini gitu. Kami tentu saja tidak 100% percaya, tapi sedikit percaya karena memang dia kemudian mengirimkan beberapa sampel dari rekaman yang dia miliki gitu. Jadi itu proses yang kemudian kita lakukan Pak Karni dalam proses pemuatan Pak Johannes Marlim. Rekaman yang kemudian sampel yang dia kirim itu apa itu nyangkut nama banyak orang? Sangat. Itu udah dipublikasikan? Belum. Itu adalah satu hal yang menurut saya tidak bisa dipublikasikan karena memang itu kan perlu waktu, perlu cross check dan segala macam. Dan kami punya batas-batas mana yang bisa dipublikasikan dan segala macam. Baik. Dan itu juga sampel kecil saya kira dari yang dia punya. Sekedar untuk menunjukkan bahwa klaim itu ada dasarnya, bahwa dia tidak bohong, bahwa dia tidak menipu dan segala macam. Dia kirimkan beberapa sampelnya. Dia mengatakan bahwa apa yang saya miliki, kata dia, kalau bocor maka gempalah seluruh negara Indonesia. Dia bilang gempa. Oh, gempa. Jadi mungkin ini yang dimaksud gempa politik kali ya. Tapi yang dia sebutkan atau dia klaim itu belum pernah dikirimkan kepada kami. Dia hanya mengirimkan sedikit sampel saja. Yang sedikit itu bisa bikin gempa gak? Saya tidak tahu. Kira-kira aja bisa kita sebagai wartawan kita bisa memperkirakan. Ya mungkin belum terlalu besar lah Pak ya. Belum terlalu besar. Ya. Masih terus apa yang dia belakangan komplain bahwa Tempo membocorkan hal yang dia tidak ingin untuk
dibuka ke publik? Komplain kepada kami sebetulnya hanya dua. Yang pertama adalah soal nilai, dia menganggap kurang akurat dan sudah kemudian kami perbaiki. Yang kedua adalah soal satu kata, kami menulisnya honor, kehormatan, padahal yang dia maksud adalah honest. Jadi yang dia maksud kejujuran, memang kadang-kadang kan salah dengar dan segala macam. Hanya itu saja. Nah, komplain itu kemudian sama sekali tidak mengganggu hubungan reporter kami dengan dia. Bahkan kemudian sampai seminggu sebelum dia meninggal, dia mengirimkan bagaimana rumahnya didatangi oleh orang-orang bersenjata, dirampok gitu ya. Dia bilang 14 tahun saya di Amerika Serikat saya belum pernah dirampok dan baru kali ini. Dia juga mengeluhkan beberapa hal yang kok masalah piutangnya ini kok belum selesai kata. Dan dia berharap, ini saya kutip, dia bilang, saya berharap Anda menjadi dewi penyelamat saya. Jadi komplain itu pada bulan Juli sampai minggu itu masih dia tidak merasa terganggu hubungannya. Jadi saya nggak tahu kalau hubungan dengan media lain kemudian dia mengatakan hal yang lain. Tentu saja saya tidak dalam kekuasaan saya gitu. Jadi itu tadi komplainnya hanya dua, soal jumlah yang menurut dia tidak akurat dan kemudian juga sudah kami perbaiki. Yang kedua soal kata salah kutip tadi. Dia selain dia didatangin perampok di rumahnya, dia merasa ketakutan nggak terakhir-terakhir itu? Seperti juga yang kemudian kami publikasikan, karena ini kami menganggap penting, dia menganggap saya sudah pertaruhkan nyawa saya. Saya tidak tahu apakah ini satu pernyataan yang berlebihan, atau memang betul-betul karena depresi dan segala macam, dan depresinya itu karena piutang, atau memang betul karena terancam dan segala macam. Kita baru akan menurunkan tim untuk mengecek itu dari sumber-sumber yang ada, dan kalau memungkinkan juga kami akan mendatangkan reporter ke sana. Gitu. Tapi dia tidak letterlek bilang bahwa ada ancaman yang masuk atau ancaman itu yang dia ceritakan kepada kami hanya perampokan di rumahnya. Dan itu kemudian kami izin boleh nggak dipublikasikan, dia bilang jangan karena itu akan memperkeruh. Kami menghormati itu. Sampai kemudian dia meninggal, ya akhirnya kita ambil keputusan setelah berkonsultasi dengan beberapa pakar etik gitu ya, jurnalistik, apakah ini etik nggak sih mempublikasikan orang yang sudah meninggal, dan pernyataannya bilang tolong jangan dipublikasikan dulu. Kami menganggap ini etik karena yang dia maksud jangan dipublikasikan itu adalah untuk menjaga agar tidak keruh. Karena dia sudah meninggal, ya kami mengambil keputusan, judgement bahwa ya ini cukup etik untuk kita publikasikan. Begitu. Jadi itu adalah diskusi di dalam internal newsroom kami, bagaimana sebelum kemudian dipublikasikan. Ya artinya ya kalau yang dia takutkan risiko terhadap dirinya sudah terjadi. Sudah terjadi. Artinya tidak akan datang tapi sudah selesai. Ya, jadi memang perampokan itu belum tentu ada hubungannya, tapi dia ceritakan kepada kami, dia kirimkan fotonya dan segala macam. Yang itu menandakan bahwa hubungan dia dengan reporter kami tidak ada masalah sampai kemudian dia meninggal gitu, Pak Karni. Ada tanda-tanda bahwa komunikasi terakhir itu dia dalam keadaan stres? Iya, sebetulnya saya tidak mau masuk ke situ karena itu akan menggiring orang untuk menyimpulkan bahwa dia bunuh diri dan segala macam. Ya, saya tidak akan masuk ke situ lah Pak ya. Baik, dia bilang bahwa dia rekaman itu sudah dia kasih ke KPK. Belum, justru itu dia ingin membuat bargain, ingin menawar KPK. Saya punya bukti, saya akan kasih kalau KPK memberi rekomendasi kepada pemerintah bahwa 500 miliar itu dibayar. Saya kira itu satu hal yang saya setuju dengan sikap KPK untuk tidak menyetujui pembayaran itu. Karena itu artinya kita akan menambah kerugian negara itu dari 2,3 triliun menurut KPK tambah 540 miliar, tambah 448 miliar. Berapa miliar lagi yang akan dibayarkan. Karena kalau saya lihat tagihan-tagihan yang dikirimkan oleh Pak Marlim itu, setiap tahun itu pemerintah harus membayar biaya perawatan. Jadi 5,9 triliun proyek IKTP itu tidak berhenti stop biayanya. Tapi setiap kali ada
perekaman data kita itu, pemerintah harus membayar sekian sen dolar. Tambah biaya perawatan lagi setiap tahunnya dan segala macam. Artinya itu sebetulnya proyek yang bergulir, yang saya cukup kagum dengan penggagasnya, yang itu ternyata bisa korupsi yang terus berlanjut gitu kan. Jadi masuk miliar kepada perusahaan. Lah. Kenapa? Abonemen lah. Amandemen? Abonemen. Oh iya. Jadi setiap tahun ada pembayaran biaya perawatan, setiap perekaman data ada pembayaran dan segala macam, sehingga dia mengklaim 540 miliar yang dia punya piutang kepada negara. Kata dia pernah diperiksa oleh KPK atau belum? Dia mengatakan sudah dimintai keterangan 2 kali, satu di Singapura, satu lagi di Amerika Serikat. Dia menyebut siapa yang meriksa dia? Saya nggak akan jawab, mungkin Mas Febri nanti yang bisa menjawab soal itu. Atau udah jawab ke Mas Febri sebelumnya? Sebelum wawancara ini. Kenapa? Sebelum wawancara ini atau sudah pernah dikasih jawaban ke Mas Febri? Belum. Jadi karena ini menyangkut nama-nama orang, saya tidak akan masuk terlalu jauh lah Pak ya. Tapi dia menyebut nama. Jadi bahwa dia memang udah pernah diperiksa, tapi dia belum memberikan rekaman itu. Ya, karena dia ingin menjadikan aset yang dia punya itu sebagai alat bargaining power. Ya, untuk tawar menawar lah. Ya udah benar juga, kalau KPK bayar itu, KPK tidak berwenang ngeluarin duit sebanyak itu. Betul. Baik. Jadi yang ditunggu kan sebenarnya rekomendasi dari KPK gitu. KPK yang jadi tersangka habis bayar itu. Ya. Baik, terima kasih banyak. Kita rehat dulu pemirsa.